Oke, ay, balik lagi bersama gua tentunya di channel PK TV. Ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa ya, kita hari ini akan membahas lagi pertandingan sepak bola yang tentu aja akan bertanding di malam hari nanti. Yang sudah gua rangkum tentunya ada 6 pertandingan. Ya, bagi kalian yang cocok silahkan disikat, bagi kalian yang nggak cocok tinggal lawan arus atau tinggalkan saja atau di skip lah pertandingan dari yang gua rangkum di hari ini ya. Namun sebelum kita bahas tentu saja untuk di pertandingan hari ini, bagi kalian yang baru mampir dan baru join di channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Dan jika ada pertandingan lainnya yang akan kita bahas bersama-sama, tinggal tuliskan di kolom komentar. Versus apa nih? Lawan apa ya? Pertandingan apa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar biar kita bisa kupas tuntas bersama-sama. Dari segi odds pasaran, dari segi statistik, bahkan dari segi performa terakhir dari kedua tim ya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut juga untuk di pertandingan hari ini, kita akan sedikit review dari pertandingan yang semalam. Dimana dari hasil pertandingan yang semalam bisa kita lihat di sini ya, dimana dari build kita di situ ada 2L dan LH1. Tapi kalau kita tarik secara garis besar yang gua rekomendasiin di pertandingan kemarin ya, dimana kita hanya ada loss 1 total, yaitu ada di pertandingan Getafe versus Valencia. Dimana Sassuolo di sini berhasil over ya 2/4 bola, tapi kita mengambil handicap di sini, kita loss karena Cremonese mampu menang atas Sassuolo dengan skor 3-2. Jadi kita gagal di handicapnya. Kemudian ada Lecce versus AC Milan, di sini AC Milan mampu menang dengan skor 0-2, jadi kita win full dengan memberi 3/4 bola mengambil AC Milan, dan under 2,5-nya kita juga benar. Kemudian LC ya, dimana under 2/4-nya yang kita rekomendasiin, kita benar di sini WH, dan handicapnya juga kita benar. Dan benar-benar yang kita loss total itu ada di Getafe ya, karena Getafe dilibas oleh Valencia 3-0 tanpa balas. Sedangkan dari Bundesliga Jerman, di sini ada Hamburger ya versus Pauli, di mana Pauli mampu menang atas Hamburger dengan skor 0-2. Jadi di sini handicap dan under 2,5-nya kita berhasil benar. Kemudian Leicester City yang kita rekomendasikan mengambil handicap Leicester dengan menang 2-0. Artinya di sini kita LH untuk di overnya dan benar untuk di handicapnya. Jadi secara garis besar di sini kita hanya loss 1 di pertandingan Getafe. Tapi untuk pemilihan masuk ke dalam build-nya kita gagal ya. Selip beberapa partai ini ya, yang harusnya kita mengambil over, di sini kita gagal karena mengambil handicap. Oke guys ya, kita akan lanjut untuk pembahasan di pertandingan hari ini, di mana pertandingan hari ini, pertandingan pertama yang akan kita bahas yaitu ada dari Liga Premier Inggris di pekan ketiga antara Manchester United yang tentu saja akan berhadapan dengan tamunya yaitu Burnley. Di mana dari Manchester United di 4 match terakhir belum ada kemenangan alias 3 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan kalau dari Burnley bisa kita lihat dari 4 match terakhir ada 2 kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Namun bisa kita lihat head to head dari kedua tim bahwa Manchester United mampu memenangkan atas Burnley dengan 3 kali dan 2 kali hasil imbang. Namun bisa kita lihat produktivitas gol Manchester United dalam 4 match terakhir itu ada 1 gol yang berhasil dicetak per gamenya dari 4 match terakhir, dan ada 1,3 gol kebobolan dari Manchester United per gamenya dari 4 match terakhir. Artinya dalam segi defensif ya, Manchester United ya kurang baik juga nih. Jadi ada 1 gol menciptakan dan ada 1 gol juga kebobolan. Begitu juga Burnley, kalau kita lihat dari produktivitas gol ada 1 gol per game yang berhasil dicetak dan ada 1,3 kebobolan per game yang berhasil bersarang ke gawang Burnley. Kemudian kalau kita lihat dari produktivitas gol dari pertemuan mereka, di sini ada 1,6 gol per game pertemuan bersama Burnley, di mana dari 5 pertemuan terakhir. Artinya Manchester United ada kesempatan untuk menciptakan gol ke gawang Burnley walaupun hanya ada 1 gol. Kemudian Burnley hanya mampu menciptakan 0,6 gol ke gawang Manchester United sejauh ini. Tapi kalau kita lihat ya, di mana di klasemen sementara di pekan yang ketiga ini, di sini bisa kita lihat dari Manchester United yang saat ini berada di posisi ke-16 dari 2 pekan terakhir dengan mendapatkan 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, hanya mendapatkan 1 poin saja. Sedangkan dari Burnley bisa kita lihat dari 2 pekan terakhir ada 3 poin, di mana di pekan pertama berhasil menumbang Sunderland dengan skor 2-0 dan di pekan kedua kalah atas Tottenham dengan skor 3-0. Jadi kalau untuk klasemen sementara belum berpengaruh ya, di sini sangat berpengaruh adalah segi gameplay, di mana dari Manchester United memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk di pertandingan ini antara Manchester United versus Burnley, di sini gue lebih merekomendasikan
yaitu dengan bermain over 3 bola di pertandingan ini. Karena Manchester United tentu saja mengejar gameplay untuk meraih kemenangan ya. Jadi butuh gol. Dan begitu juga Burnley di mana yang promosi di musim ini kembali. Jadi benar-benar butuh gol juga. Jadi kedua tim harusnya bermain terbuka dan banyak gol yang tercipta pada pertandingan ini. Jadi gue lebih ambil ke over 3. Tapi kalau untuk handicapnya gue lebih merekomendasikan untuk mengambil Burnley dengan menahan 1,5 bola. Karena kalaupun Manchester United berhasil memenangkan pertandingan kali ini dengan memanfaatkan head to head mereka yang Manchester United belum pernah kalah dari 5 pertemuan terakhir. Jadi kemungkinan besar Manchester United kalaupun menang itu hanya selisih 1 gol saja untuk kemenangan Manchester United. Jadi gue lebih rekomendasiin mengambil Burnley dengan menahan 1,5 atau di over 3 bola. Oke guys, kita akan lanjut tentu saja di pertandingan yang kedua. Di mana pertandingan yang kedua ini masih didatang dari Liga Premier Inggris di pekan yang ketiga yang tentu saja akan kick off di jam 9 malam ini. Di mana Tottenham Hotspur yang akan berhadapan dengan Bournemouth. Di sini bisa kita lihat dari 4 match terakhir dari Tottenham Hotspur ada 2 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan di sini bisa kita lihat dari 4 match terakhir Bournemouth ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dimana kalau kita lihat ya, Tottenham Hotspur waktu bermain di UEFA Super Cup berhasil menahan imbang sepanjang 90 menit menghadapi PSG. Kemudian bisa kita lihat untuk head to headnya Tottenham Hotspur vs Bournemouth ini, dimana dari 5 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Tottenham 2 kali, dimenangkan Bournemouth 2 kali dan 1 kali hasil imbang. Namun bisa kita lihat dari segi produktivitas gol dari Tottenham itu cukup baik sekali, dimana ada 1,8 gol yang berhasil dicetak per gamenya dari 4 match terakhir. Tapi pertahanannya cukup rapuh juga dari Tottenham Hotspur karena ada 1,5 gol yang berhasil bersarang ke gawang Tottenham Hotspur. Namun bisa kita lihat dari Bournemouth di sini ya, ada 0,8 gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan dan ada 1,5 kebobolan yang bersarang ke gawang Bournemouth. Jadi pertahanan dari Bournemouth juga sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat dari segi pertemuan mereka, produktivitas golnya di mana Tottenham Hotspur berhasil menciptakan gol ke gawang Bournemouth dengan total 1,8 gol per game rata-ratanya. Sedangkan ada 1,4 gol dari Bournemouth yang berhasil dicetak ke gawang Tottenham Hotspur. Jadi dari kedua tim bisa dikatakan ya cukup berimbang dari segi mencetak gol ketika bertemu. Tapi dalam segi performa kali ini Tottenham Hotspur sedikit lebih diunggulkan. Namun bisa kita cek ya untuk di klasmen sementara antara Tottenham Hotspur versus Bournemouth. Di sini Tottenham Hotspur ya berada di posisi kedua setelah clean sheet kemenangan, di mana ada 2 kemenangan dalam 2 pekan terakhir dan tanpa kebobolan. Di mana di pekan pertama Tottenham Hotspur ya berhasil menumbangkan Burnley ya di pekan pertama itu dengan skor 3-0. Kemudian menumbangkan Manchester City ketika bertandang dengan skor 0-2. Kemudian Bournemouth di pekan pertama yaitu kalah atas Liverpool dengan skor 4-2. Kemudian di pekan kedua berhasil menang atas Wolves dengan skor 1-0. Jadi ada 3 poin pada posisi 9. Ya begitu juga statistik standing ya atau klasmen tidak begitu berpengaruh karena di sini masih di awal musim. Kecuali nanti di paruh musim itu sangat berpengaruh sekali. Karena kita akan menghadapi transfer juga ya di winter nanti. Antara Januari ya memasuki Februari sudah selesai transfer winter. Nah disitulah sangat berpengaruh tentu saja. Jadi untuk di pertandingan kali ini antara Tottenham Hotspur versus Bournemouth, di sini gue lebih ambil ke Tottenham Hotspur dengan ngeberi pur setengah bola kepada Bournemouth. Karena menurut gue dari segi gameplay Tottenham Hotspur sangat baik sekali pada musim ini ya. Jadi kemungkinan besar Tottenham Hotspur edisi gue pada pertandingan ini dimenangkan dengan skor 1-0 atau 2-0 untuk Tottenham Hotspur. Jadi gue rekomendasiin untuk over-undernya di sini lebih ke under 3 bola ya. Karena Bournemouth juga tentu saja akan melakukan defensif yang cukup ketat dan cukup solid ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi pada pertandingan ini gue lebih ambil ke Tottenham dengan ngeberi pur setengah bola. Oke guys, kita akan lanjut tentu saja di pertandingan yang ketiga, yaitu ada Wolves versus Everton, masih dari lanjutan pekan ketiga Liga Premier Inggris. Di mana Wolves yang kita lihat dari 4 match terakhir ada 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan dari Everton yaitu ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan dari 4 match terakhir. Namun untuk head to head sendiri mereka ini dari 5 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Wolves dengan 2 kali, dimenangkan Everton 1 kali, dan 2 pertemuan sisanya mereka harus berakhir dengan hasil imbang. Namun bisa kita lihat dari Wolves ya, dari produktivitas gol ada 0,8 gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan dari rata-rata 4 match terakhirnya.
Tapi defensifnya cukup mengerikan sekali dari Wolves karena ada 2 gol yang berhasil bersarang ke gawang Wolves guys. Jadi pertahanannya memang ya benar-benar kurang baik nih dari Wolves ya. Sedangkan kalau dari Everton, di sini bisa kita lihat ada 1 gol per game yang berhasil dicetak ke gawang lawan, tapi pertahanannya jauh lebih baik dibandingkan Wolves karena ada 0,5 kebobolan saja per gamenya dari 4 match terakhir. Namun bisa kita lihat dari head to headnya bahwa Wolves ya sedikit lebih diunggulkan karena ada 2 kali kemenangan yang berhasil diraih dalam 5 pertemuan bersama Everton. Tapi dari produktivitas gol kedua tim saat bertemu itu ada 1,2 gol yang berhasil dicetak Wolves ke gawang Everton. Begitu juga Everton ada 1,2 gol yang berhasil dicetak ke gawang Wolves. Jadi dari kedua tim ini bisa berimbang dikatakan ya. Namun kalau kita lihat dari klasmen sementara ya di pekan ketiga Liga Premier Inggris antara Wolves versus Everton. Dan di sini bisa kita lihat dari Wolves ya, yang dimana berada di posisi ke-19 sama-sama belum meraih kemenangan. Dimana di pekan pertama harus dibantai oleh Manchester City dengan skor 0-4 dan di pekan kedua harus tumbang atas Bournemouth dengan skor 1-0. Sedangkan Everton yang berada di posisi ke-8 saat ini dengan mendapatkan 3 poin. Di pekan pertama kalah atas Leeds United dengan skor 1-0 dan di pekan kedua berhasil menumbangkan Brighton dengan skor 2-0. Jadi untuk di pertandingan ini antara Wolves versus Everton kita akan memanfaatkan tentu saja Wolverhampton Wanderers yang bermain di kandang sendiri. Dan begitu juga Everton yang memiliki defensif cukup baik. Jadi pada pertandingan ini kita lebih ambil ke draw ya pertandingan ini antara Wolves versus Everton. Di sini kita lebih ambil ke draw. Atau over-undernya kalian bisa bermain di under 2/4 bola karena prediksi skor gua pada pertandingan ini imbang dengan skor 1 sama. Jadi gua yakin nih kita ambil draw Oke guys, kita akan lanjut untuk pembahasan di pertandingan yang keempat tentu saja, yaitu dari Liga Italia Serie A. Di pekan yang kedua ada Napoli versus Cagliari. Dimana bisa kita lihat dari Napoli di 4 match terakhir ada 4 kali kemenangan beruntun. Sedangkan dari Cagliari dari 4 match terakhir itu hasilnya imbang semua cuy dari 4 match terakhir Apalagi hasilnya 1 sama semua nih. Wow, cukup menarik dari Cagliari. Sedangkan kalau kita lihat untuk head to headnya dari kedua tim dari 5 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Napoli 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Artinya Cagliari belum pernah menang atas Napoli dalam 5 pertemuan terakhir. Namun bisa kita lihat dari produktivitas gol di mana Napoli itu cukup baik dengan berhasil mencetak 2,8 gol ke gawang lawan dan hanya ada 0,8 kebobolan per gamenya. Artinya dari segi produktivitas gol cukup baik dan begitu juga pertahanan dari Napoli baik sekali dan cukup solid Sedangkan dari Cagliari ada 1 gol per game yang berhasil dicetak dan ada 1 kebobolan per game juga karena kalian bisa lihat rata-rata pertemuannya itu performanya 1 sama semua Jadi memang Cagliari juga ini cukup rentan nih dari pertahanannya karena 1 gol pasti tercipta dari Napoli. Namun bisa kita lihat dari segi klasemen sementara di pekan yang kedua antara Napoli versus Cagliari dari lanjutan Liga Italia Serie A yang tentu saja akan kick off Yang tentu saja akan kick off pada jam 1.45. Bentar guys ya, lagi-lagi ngebug nih. Ya, ini dia Dari Napoli di mana di pekan pertama berhasil mengalahkan Sassuolo dengan skor 0-2. Sedangkan Cagliari ini pada pekan pertama ditahan imbang oleh Fiorentina dengan skor 1-1. Jadi pada pertandingan ini antara Napoli versus Cagliari tentu saja di sini kita lebih ambil ke Napoli dengan ngeberi pur 1/4 bola atau over-undernya. Gue lebih rekomendasiin sih di pertandingan ini yaitu dengan mengambil under 2,5 bola karena prediksi skor gue pada pertandingan ini Napoli mampu menang atas Cagliari dengan skor 2-0. Oke guys, kita akan lanjut untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada pertandingan dari La Liga Spanyol di pekan yang ketiga yaitu ada Real Madrid versus Mallorca. Dimana dari Real Madrid di sini bisa kita lihat dari 4 match terakhir ada 3 kemenangan, 1 kali kekalahan. Sedangkan dari Mallorca di sini ada 2 kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang dari 4 match terakhir. Dan di sini bisa kita lihat dari head to head di mana 5 pertemuan terakhir kedua tim ini berhasil dimenangkan Real Madrid 4 kali dan 1 kali hasil imbang. Artinya Mallorca belum pernah menang atas Real Madrid dalam 5 pertemuan terakhir.
Namun kita lihat dari produktivitas gol dari Real Madrid ya, ada 2 gol per game yang berhasil dicetak dan ada 1 kebobolan saja rata-rata per gamenya. Dan ada 1,3 gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan dari Mallorca dari 4 match terakhir dan ada 1 gol juga kebobolan ke gawang Mallorca. Namun dalam produktivitas gol rata-rata Real Madrid berhasil mencetak ke gawang Mallorca ada 1,6 gol dan hanya ada 0,4 Mallorca yang berhasil mencetak ke gawang Real Madrid. Artinya Mallorca tidak begitu baik ya ketika menghadapi Real Madrid. Bahkan hanya 0,4 saja per gamenya ketika bertemu Real Madrid. Namun kita lihat dari segi klasmen ya. Segi klasmen di sini bisa kita lihat bagaimana di pekan ketiga La Liga Spanyol antara Real Madrid versus Mallorca. Di mana Real Madrid yang saat ini berada di peringkat ketiga dengan mengumpulkan 6 poin dan tanpa kebobolan dari 2 pekan terakhir. Di mana di pekan pertama berhasil melibas Osasuna dengan skor tipis 1-0, di pekan kedua berhasil menang 0-3 atas Oviedo ya. Sedangkan dari Mallorca yang saat ini berada di posisi 16 masih dengan 1 poin setelah di pekan pertama kalah atas Barcelona dengan skor 0-3 dan di pekan kedua ditahan imbang oleh Celta Vigo dengan skor 1-1. Jadi untuk di pertandingan ini antara Real Madrid versus Mallorca ya, di sini gue lebih rekomendasiin itu dengan mengambil over 3/4 bola pada pertandingan ini. Namun kalau untuk handicapnya gue lebih saranin mengambil Real Madrid ngeberi per 2. Jadi gue jaga-jaga ketika skor ini berakhir dengan skor 3-1. Kalau kita ngambil handicap ngeberi per 2 kita masih draw, tapi untuk bermain overnya cukup baik ketika skor 3-1. Jadi gue di sini lebih ambil ke over 3/4 bola pada pertandingan kali ini guys. Dan untuk di pertandingan terakhir yang akan kita bahas tentu saja dari Liga Jerman, di mana mempertemukan Augsburg versus Bayern Munich di pekan yang kedua. Dari Augsburg bisa kita lihat dari 4 match terakhir ada 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan dari Bayern Munich ada 4 kali kemenangan beruntun dari 4 match terakhir. Namun bisa kita lihat ya dari head to head mereka dari 5 pertemuan terakhir, di mana Augsburg belum pernah menang atas Bayern Munchen, alias yaitu 5 kemenangan diamankan oleh Bayern Munchen ketika bertemu Augsburg dalam 5 pertemuan terakhir. Namun bisa kita lihat dari produktivitas gol dari Augsburg ada 1,8 gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan dari 4 match terakhir dan ada 1 gol saja kebobolan rata-rata per gamenya dari 4 match terakhir. Namun bisa kita lihat dari Bayern Munchen ada 3,3 gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan rata-ratanya dan ada 1 kebobolan saja guys per gamenya rata-rata ke gawang Bayern Munchen. Namun bisa kita lihat dari Augsburg ya, di mana ada 1,4 gol rata-rata ketika bertemu Bayern Munchen dalam 5 pertemuan terakhir dan ada 3,4 gol per pertemuan rata-rata Bayern Munchen berhasil mencetak ke gawang Augsburg. Namun bisa kita lihat ya di pekan kedua ini klasemen sementara antara Augsburg versus Bayern Munchen yang tentu saja akan kick off pada jam 11.30 atau setengah 12 nanti malam. Di mana Augsburg ya di pekan pertama yaitu berhasil memenangkan pertandingan atas Freiburg itu dengan skor 1-3. Sedangkan Bayern Munchen di mana di pekan pertama berhasil melibas Leipzig dengan skor 6-0 tanpa balas ya guys ya. Jadi untuk di pertandingan ini antara Augsburg versus Bayern Munchen di sini gue lebih merekomendasikan yaitu dengan bermain over 3/4 bola yaitu di pertandingan ini. Kalau untuk handicapnya gue lebih rekomendasikan ambil Augsburg yaitu dengan menahan 1/3/4 bola. Karena melihat dari pekan pertama Augsburg cukup baik ketika menghadapi Freiburg ya. Jadi menurut gue untuk menahan 1/3/4 bola masih bisa ketahan lah ya. Jadi prediksi skor gue pada pertandingan ini yaitu dengan skor 2-3 kemenangan Bayern Munchen. Jadi opsinya kita lebih ambil ke over 3/4 bola. Oke guys ya, itu saja yang dapat gue bahas di pertandingan kali ini. Itu ada 6 pertandingan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang positif ya. Setidaknya hasil semalam lebih baik dari hasil yang kemarin ya. Dimana secara garis besar kita hanya kalah di Getafe aja semalam ya. Yang selebihnya kita hanya salah pick aja untuk masukin ke billnya. Oke guys ya. Jangan lupa juga tuh ya. Kalau kita single betin rata-rata ya udah positif profit guys. Itu dia ya. Kalau single semua positif profit guys. Oke, mungkin sekian dulu dapat gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jebol bersama-sama dan bisa mendapatkan hasil yang positif. Jangan lupa dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, and share-nya. See you the next time and goodbye.